Rabubikallahumma zil kirami farhuzil wahi ilal kirami summa habibul mustafa adnani ilahi anta maksuda warido kamatluba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya, Buya duduk ya. Tadi Buya udah izin pamitnya sudah. Tadi Pak Sekda sudah diri, sudah. Yang duduk Buya. Kalau tadi Pak Sekda duduk, Buya diri. Ya izin ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafa wa qasdul kafa wa jadul kafa likulil kafa. Ikfini alhamdulillah habibullah wa inayatillah rajuna fid dini wa dunya wal akhirah amma ba'd. Kita cintai semua Bapak Bupati Batanghari Jambi ya, Bapak Muhammad Fadil Arif ya, yang dalam hari ini alhamdulillah dengan ridha Allah ketemu Bapak Sekda ya, sudah kita dengar sambutannya tadi ya, sudah alhamdulillah ya. Kemudian Bapak Asisten 1 ya Bupati, kemudian Bapak Kesbangpol, jangan tanya-tanya dengan Buya, yang mana Buya? Ini beliau. Nah itu ya. Kemudian Bapak Kapolres juga dari kepolisian ya, Bapak Kapolsek. Kemudian dari Kemenak, izin juga Buya tidak sebut namanya nih ya. Memang inilah ada pepatah ya, tak kenal maka kenalan. Tadi sudah disebut nama Pak Sekda ini Pak Mula Birambe ya. Nah, alhamdulillah terpas juga ya. Kemudian Guru Koordinator Wilayah Guru Zaini wilayah Jambi berdiri. Mana Guru Zaini? Oh ada di situ. Guru Zaini, Guru Koordinator Wilayah Jambi. Dah duduk, udah lama-lama ya. Guru Koordinator Sumatera Barat, alhamdulillah hadir malam ini. Guru Koordinator Sumatera Barat, Guru Maman. Mana nih Maman? Ah ini beliau ya. Sebelah Bapak Kesbangpol ya. Diri, ada saya. Kemudian Guru Koordinator Pulau Jawa Indonesia Timur, namanya nama Medan, Guru Ali Amran Hasibuan. Sini. Nah ya, khusus Jambi aja yang diri tadi itu ya. Para Dewan Guru, pengurus organisasi TNI ANBB, Toriko Naksabandia Indonesia, Amirul Aulia Mursidin Al-Balai Butari, Ketua DPP Dr. Ismul Kholidin, kemudian diwakilkan Sekjen Guru Rahul El Pasa, Ketua DPW Tabroni, Ketua DPC Ronaldo, sekaligus Ketua Panitia, betul ya? Alhamdulillah ya, Ketua Panitia. Kemudian istri para Dewan Guru, terkhusus Bunda dari Buya Khairun Nasihin, istri dari Buya Khairun Nasihin, izin Buya minta berdiri. Diri aja, diri. Ah, ini ya, ini bundanya nih. Nah, tadi Buya sudah bilang dengan Bapak Asisten, ada istri Buya Khairun Nasihin. Nah itu ya. Kemudian murid-murid sekalian, anak suluk, anak tarekat, rahimakumullah. Pertama, kita nyatakan rasa syukur yang luar biasa, yang tidak ada batas, tidak ada hingga sampai ke hadapan Allah, sampai ke hadapan Tuhan. Sebenar-benar syukur ya Mas ya. Apa bedanya sebenar-benar syukur dengan sekedar syukur? Kalau sekedar bersyukur, bersyukur yang enak. Nah, ya, kalau enak bersyukur.
Kalau dapat bersyukur, kalau lancar bersyukur, kalau tidak dapat, maka sebenar-benar bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi ingat, bukan syukurnya yang sampai ke Allah, kitanya yang harus sampai. Syukur itu cara untuk sampai kepada Allah. Jangan syukur sampai orangnya nyangkut, tidak bisa ya. Jadi kitanya harus sampai. Salawat dan salam kita hantarkan juga kepada para guru, para aulia, para anbiya, sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih nganter-nganter sampai ke Rasulullah? Memang kenapa? Memang kalau tidak diantar kenapa, Bu ya? Ini bukan sekedar muqaddimah, ini ya orang ceramah atau mau izo atau surah, bukan ya. Ini wajib. Sekarang kenapa wajib? Kita ada dua tubuh, ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Tubuh kasar namanya jasmani, tubuh halus namanya rohani. Itu kalau dua tubuh masih nempel, masih nyatu. Kalau dua tubuh sudah pisah, namanya berubah. Bukan jasmani, jenazah. Jenazah. Bukan rohani, arwah. Mobil jenazah, udah tahu mobil jenazah. Bukan mobil jasmani, tidak ada. Mobil jenazah, udah tahu ya, berarti tubuh kasar tuh. Nah, tubuh kasar asal dari tanah, kembali ke tanah. Jenazah tuh dari tanah. Ini kalau penjelasan panjang nanti ya, ini singkat-singkat aja, singkat-singkat ya. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Bagaimana kembali? Tidak bisa sendiri. Mau jenderal tidak bisa, Pak Sekda juga tidak bisa nih, Bapak asisten tidak bisa, Buya juga tidak bisa. Ada yang nganter, ada yang mengembalikan. Sebelum dikembalikan jenazah, diurus dulu, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawa ke kuburan, dikubur. Dah, itu pun ada caranya. Jangan terbalik. Di mana kepala, mana kaki. Jangan terbalik. Itu tuh, kubur. Miring kanan, miringin ya, hidup kita. Tutup. Selesai. Asal dari tanah, sudah kembali ke tanah. Sudah. Sekarang satu. Tubuh halus, rohani, arwah, jamak dari ruh. Asalnya bukan dari tanah, bukan dari air, bukan dari api, bukan dari udara, bukan dari kayangan, bukan dari kayangan ruh itu, bukan dari neraka, bukan dari surga. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Dalilnya belum berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dari tanah kembali ke tanah, ada yang nganternya. Gimana tubuh yang asal dari Allah kembali ke Allah? Siapa nganter? Boleh. Andalannya amalan sholat boleh, puasa boleh, sedekah boleh, silakan. Tapi nyawanya di dalam Islam, suka tidak suka, senang tidak senang, mutlak diri kita yang asal dari Allah kembali pada Allah, wajib, wajib, wajib diantar kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka nggak suka, harus diantar Rasulullah. Oh, sholat banyak, ibadah banyak, Rasulullah tidak nganter, tidak sampai ke Allah. Tidak bisa. Jalan untuk sampai ke Allah itu diantar kekasih Allah. Maka kerugian, ada kerugian, sampai mati tidak pernah berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoa ya. Banyak guru-guru kita, para syekh, para masyayikh punya amalan khusus bagaimana bisa berjumpa Rasulullah walaupun dalam mimpi. Ada ya, udah ketemu, alhamdulillah begitu. Nah, maka itulah menghantarkan sholawat dan
salam. Di mana komplitnya sholawat salam? Di sholat. Ada sholawat di sholat? Ada. Rukun sholat keberapa? Rukun sholat ada berapa? 13 rukun sholat. Sholawat rukun sholat ke 11. Setelah sholawat salam, setelah salam tartib. Ada 13 ini rukun sholat nih. Ada sholawat, ada salam, ada. Ini tidak sholat, tidak ada sholawat, salam. Maka torikoh naksabandiyah mau di tingkat manapun, mau di torekat, hakikat, makrifat, wajib syariat tidak boleh ditinggal dengan sengaja. Itu ya, itu harus ingat betul. Itu udah ingat Allah, sudah ini tidak sholat lagi. Aku yang tidak tahu torekat mana itulah. Ya, ini murid-murid ya, terus dihimbau, mau dimanapun, mau di tingkat manapun dalam tarekat, syariat jangan ditinggal dengan sengaja. Tak ditinggal, begitu ya. Nah, itu mukadimahnya ya, udah ya. Apa cukup ya? Kita alhamdulillah melaksanakan sholat zikir sudah. Ini haul ketiga Buya Syekh Muhammad Khairun Nasihin. Kenapa Buya Syekh Muhammad Khairun Nasihin? Beliau guru suluk. Itu guru suluk. Wafat guru suluk Buya. Wafat guru suluk Guru Asman Buya Syekh Muhammad Sarif Hidayatullah. Wafat guru suluk Guru Imam Syafi'i Buya Syekh Muhammad Khairun Nasihin. Itu ya, jelas itu berarti ya. Kemudian kita sudah doakan anaknya, istrinya juga sudah, murid-muridnya juga sudah. Nah, sekarang Buya mau sampaikan. Tadi kita sudah nonton videonya. Ya, apa sih yang diperjuangkan Buya Nasihin di Batanghari Jambi? Perjuangan dari tahun 2008, wafat di tahun 2022. Berapa tahun itu? 14 tahun. Murid ribuan banyaknya. Ini luar biasa banyaknya ini. Murid-murid. Banyaknya muridnya. Bahkan banyak tersembunyi, tidak tahu. Nggak tahu nih. Memang begitu saya itu tuh ya. Mulianya begitu tuh. Kita udah wafat baru tuh tahu itu. Tuh begitu. Baru ketahuan tuh. Begitu dia sudah wafat, aduh luar biasa tuh. Ternyata dari murid-muridnya banyak nih tadi. Apa sih yang diajarkan? Apa sih yang diperjuangkan? Apa yang disampaikan Buya Khairun Nasihin? Nih, Buya ulang lagi ya penjelasannya, singkat aja. Yang pertama, Islam itu selamat. Islam itu selamat. Selamat itu cuma satu. Selamat dari apa? Selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka ini hubungannya kemana? Dosa. Dosa hubungannya. Gitu ya. Berarti kalau betul dia amalkan Islam, selamat tidak melakukan dosa. Gitu. Nah, sekarang baru kita jabarkan. Kenapa sih orang melakukan dosa? Kenapa melakukan dosa? Oh, karena tidak sholat. Oh, enggak. Sholat bisa, dosa juga bisa. Oh, karena tidak ibadah. Ibadah juga, dosa juga. Oh, karena tidak tahu. Tahu. Semua orang yang melakukan dosa tahu kalau itu dosa. Hilaf bukan itu berarti. Tidak ada hilaf itu, tahu kok itu tuh dosa. Sudah. Kenapa orang melakukan dosa? Ini kenapa? Karena tergoda. Berarti ada godaan ya. Karena tergoda. Siapa yang menggodanya? Iblis, setan. Iblis itu di mana? Rasulullah bilang iblis itu ada dalam tubuh, berjalan melalui peredaran darah dalam tubuh.
iblis tuh dalam tubuh tuh. Ini bahaya. Maka turun Islam agar manusia selamat dari tipu daya iblis, godaan setan. Itu Islam diturunkan, selamat dari itu. Nah, bukan selamat dari orang nagih utang, selamat dari rahasia. Udah baca itu razia, baca biar apa? Ada pak polisi. Ini lagi razia, dia baca tuh ilahi. Apa maksudnya? Biar apa? Baca tuh biar apa? Hah? Biar polisi tidak lihat, biar tidak ditilang. Ini ada ceritanya nih ya. Datang murid ke rumah Buya di Depok tuh. Alhamdulillah Buya, tadi ada razia. Tunggu dulu, kenapa alhamdulillah ada razia ini? Kenapa? Maksud Buya, kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah Buya, tadi ada razia. Terus tidak ditilang, tidak selamat Buya, tidak ada selamat. Mana ada selamat begitu? Kalau selamat kamu ditilang, itu selamat. Kenapa? Karena lalai, karena ada kesalahan. Memang kenapa? SIM saya mati, ya harusnya tilang dong. Ini hasil zikir. Hasil zikir bukan menghindari hukum. Hasil zikir itu tawakal, berserah diri, menerima keputusan Allah. Ini dong hasil hukum, namanya terima. Ini kan warido kamat lebih. Jangan pakai egonya. Waduh, razia nih, ilahi. Bener lolos, lolos sampai rumah gue. Alhamdulillah. Kalau kamu berzikir, kamu ditilang, begitu ya. Tapi jangan takabur. Tiba-tiba ada razia, sengaja berhenti depan Pak Polisi, tilang saya Pak. Bukan begitu, gitu ya. Ini hukum, jelas hukum nih ya. Ini kan dalam tasawuf penjelasan Buya ya. Nah, disitulah guna zikir. Kalau tidak, sulit lolos dari ego. Nah, ego apa? Mementingkan siapa yang lolos? 70.000 pintu, cuma satu pintu lolos dari ego. 69.999 tidak bisa terbuka pintu itu. Cuman satu pintu dari 70.000 pintu. Pintu itu lolos dari ego, cuma satu. Contoh, orang kalau sakit mintanya apa? Biar ego. Ego bukan? Ego. Oh, kalau gitu berdoa biar tambah sakit aja Bu ya. Takabur. Takabur doa. Masa minta tambah sakit? Takabur. Kalau gitu tidak usah berdoa, sombong. Ayo, mana yang mau dipilih? Jadi mana? Berdoa biar sehat, ego. Berdoa biar tambah sakit, takabur. Tidak usah berdoa, sombong. Mana lolosnya gimana? Gimana? Gitu. Ego itu mementingkan diri. Udah itulah. Begitu ya. Jadi hasil ego itu ujungnya kecewa. Kalau mau tahu ego tuh kecewa. Kalau dapat tidak puas, kalau tidak dapat kecewa. Nah, kalau dapat tidak cukup, selalu kurang. Itu ego. Tidak dapat, kecewa. Berarti emang ego. Begitu ya. Nah, ini kan persoalan manusia sebenarnya. Persoalan manusia itu ada dua tubuh. Manusia punya tubuh kasar, punya tubuh halus. Ada zohir, ada. Kalau zohir yang sakit berobat dong ke dokter. Dokter ada, mantri ada, perawat ada, tabib ada, berobat. Jangan juga murid-murid Nasabandi sakit, zikir aja biar. Jangan begitu ya.
Ini yang dijelaskan Buya Khairun Nasihin. Kenapa tauhid diajarkan terus oleh Buya Nasim? Cuman ingin meluruskan ibadah. Cuman itu. Memang kasar kedengarannya waktu bimbingan beliau, tegas dengan ajaran dan hukum, tapi hati kita terima. Apa yang mau dibantah? Bener kan? Semua ibadah itu niatnya lillahi. Terus salahnya di mana ketika Buya Nasim bilang tidak boleh ibadah biar rezeki lancar? Itu tidak boleh. Nggak boleh katanya. Tidak boleh beribadah, berzikir biar urusan jadi mudah. Itu dunia. Seluruh ibadah lillahi ta'ala. Tapi prakteknya berat. Prakteknya susah. Itu guna dibimbing oleh beliau sebagai mursyid, sebagai guru. Nah, kalau betul-betul sudah lurus, ini kan tidak bisa semalam dua malam, seminggu dua minggu terus dituntun, dibimbing dalam zikir, sehingga terus betul-betul seluruh ibadah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini praktekinnya berat. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Tuhanku. Apa iya? Jangan-jangan kamu sholat biar rezeki lancar, katanya. Begitu kan? Jangan-jangan kamu ibadah biar utang nambah, utang lunas. Gitu. Maka dikunci dalam doa munajat, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Gimana sih cara meluruskan ibadah nih biar betul-betul karena Allah, tidak ada kepentingan lain, betul-betul ingin meraih Allah dan ridha Allah? Apa kuncinya? Ternyata menjaga diri kita, tidak boleh ada kebencian. Berapa kali itu dibilang kan beliau, tidak boleh ada kebencian di dalam lubuk hati kepada siapapun. Kenapa? Siapa yang membenci berarti dia menyakiti diri dia sendiri. Orang yang dia benci mah sehat-sehat aja, tidak juga kenapa-napa. Apa yang dia ketika dia benci tetangganya terus besoknya tabrakan, enggak, sehat. Kalau didiamkan kebencian ini tadi, nah ini yang bikin susah. Naik level 2, naik level 3, naik level 4. Nah ini yang dibilang, kalau jasadnya dia yang sakit berobat ke dokter, kalau rohaninya yang tidak nyaman, gelisah, was-was, cari ahlinya, mursyid. Cari itu ya, surat Al-Kahfi 17 ya, betul, cari mursyid. Nah jadi alhamdulillah akhirnya berjumpa, dituntun, dibimbing, baru dijelaskan Islam itu tidak melakukan dosa. Kenapa melakukan dosa? Karena godaan setan, karena tipu daya iblis. Pernah ketemu iblis kan? Pernah ketemu iblis ya? Nggak usah ketemu-temu lah. Mau ketemu nggak temu itu bukan urusan kita. Bukan torekat buat nyari iblis. Mana ini iblis ini? Mau saya babat gitu. Tidak gitu. Ya, zikir dalam tarekat untuk apa? Satu, membentengi diri agar tidak tergoda. Kedua, mensucikan diri dari dosa. Kalau benar lillahi ta'ala, kalau betul ingin mencapai Allah, Allah zat maha suci, bisa dicapai dengan kesucian diri. Tanda-tanda suci apa bu ya? Tandanya tenang. Maka hanya mereka yang tenang dipanggil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tuh, kalau belum tenang gimana? Tenang dulu. Terus tenang dulu nih. Irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbi, kembalilah kepada Tuhanmu. Siapa yang dipanggil? Yang tenang. Ini kenapa harus tenang? Dan bagaimana beribadah? Orang bukan tidak mau sholat, orang bukan tidak mau ngaji,
Orang bukan tidak mau zikir, udah sholat ini nggak tenang juga. Naksabandi datang, ini ajakannya, ini. Maka akhirnya disitulah dituntun bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia tidak tergoda, tidak tertipu. Ada ini, pegang ini, ingat, iblis tidak bisa dikalahkan dengan sholat, iblis tidak bisa dikalahkan dengan zikir, tidak bisa dikalahkan dengan puasa, dengan sedekah, haji, umroh, bahkan dengan ayat-ayat Quran. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan itu. Iblis itu takluknya cuma satu, kalahnya hanya dengan Allah. Ya, iblis kalahnya hanya dengan Tuhan. Itu kalah itu. Maka perintah Allah kepada umat Islam, berlindunglah kepadaku. Maka bunyi ta'awuznya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Berlindung apa minta tolong? Bukan minta tolong, berlindung. Contoh, itu ada Pak Kapolsek ya, dari polisian, wakil Kapolres ya, Pak Kapolres ya, Bapak Santoso. Bapak Santoso itu berlindung dengan Bapak Santoso atau minta tolong Bapak Santoso. Ini beda. Kalau minta tolong, telepon aja, SMS aja, atau WA aja, Pak minta tolong Pak. Tapi kalau berlindung, datengin Pak Santoso. Ini kalau berlindung. Maka perintah ta'awuz, aku berlindung kepada Allah, datengin Allahnya, datengin. Gitu ya. Maka baca tuh 1000 kali. Ada benar. Dulu waktu dengar dari Buya Rasid, benar dibaca itu 1000 kali. Baca tuh 1000 kali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 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 Aman? Enggak. Jadi ya, aku pergi ke kantor jam 7 pagi menggunakan motor. Itu teksnya. Aku pergi ke kantor jam 7 pagi menggunakan motor. Dari jam setengah 7 itu baca itu. Baca 10 kali, baca 100 kali. Aku pergi ke kantor jam 7 pagi menggunakan motor. Kenapa sudah dibaca 2000 kali belum sampai kantor? Kenapa belum sampai kantor? Belum dilaksanakan. Laksanakan. Ini mau gue jelaskan bagaimana melaksanakan ta'awuz, berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang digoda setan bukan otaknya, bukan badannya, bukan kulitnya, bukan rambutnya. Yang setan senang sasarannya kolbunya, ruhnya. Maka hatinya berlindung kepada Allah. Bagaimana hati berlindung pada Allah? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut atau dengan melapaskan? Nyebut ya. Kalau dengan menyebut atau dengan mengucap nama Allah? Dengan menyebut. Apa bedanya menyebut sama melapaskan? Apa bedanya menyebut dengan mengucap? Kalau mengucap, melapaskan lewat mulut, pakai lidah, orang bisu susah. Tapi kalau menyebut, dalam hati, dalam hati. Berarti kalau hatinya berlindung pada Allah, Bismillah, dia dengan menyebut nama Allah, berarti hatinya berzikir tidak berhenti. Allah, 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 Allah. Buya udah praktekkan sebelum bertarekat, gagal terus, gagal terus. Begitu, lepas lagi, lupa lagi, lepas lagi, lupa terus.
Oh, ini harus bertarekat. Oh, ternyata dibedah dulu, dada tuh dibedah dulu, diambil dulu hitam-hitamnya, seperti Ahmad bin Abdullah dibedah dadanya oleh Jibril, diambil hitam-hitamnya, ambil dulu, barulah sesudah itu fahuwa ala nurim mirrobi, masuk cahaya Allah ke dalam hati, baru zikir Allah, 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 isi terus hati dengan zikir. Itu ya. Ini bilang sholat jangan tinggal, terus sholat terus zikir. Nah ini, ternyata satu orang yang berhadap kepada Buya Nasihin mengambil ilmu ini, bertarekat, hati dia zikir Allah, Allah, Allah. Dia sholat, dia zikir, dia mendoakan ibu bapaknya, kakek neneknya, buyut-buyut poyangnya, ibu bapak mertuanya, kakek nenek, buyut poyang mertuanya. Terus dia merasakan ketenangan. Apa yang terjadi? Yang selama ini kurang mendapat rasa cukup. Wah, enak bener ini ya. Tidak tahan, mengajaklah berapa orang untuk juga belajar. Yang diajak merasakan juga, mengajak lagi, terus tersebar ribuan murid di Batanghari. Tahun 2022 beliau wafat. Nah, terus berjuang, ilmu yang sudah diajarkan, terutama dalam lubuk hati, pakai terus, berzikir terus, begitu ya. Jadi seluruh murid, Buya ingatkan lagi ya, beribadah kita ini satu untuk menyelamatkan diri ya. Hasil ibadah itu perubahan akhlak, adab, itu hasil ibadah. Hasil belajar, hasil menuntut ilmu, hasil mengamalkan ilmu, adab. Adab ke siapa? Ibu bapak, itu dulu lah. Belajar ini, tapi adab kepada ibu bapak tidak tegak, susah, udah susah pasti. Udah banyak ketemu orang susah Buya ini di bumi pertiwi ini, apalagi kemarin pulang dari timur tuh. Susah, orang susah itu masalahnya apa? Dia tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Pantas dia susah. Dia ada desiran terhadap orang tuanya, dia ada tersinggung terhadap orang tuanya, dan tidak tegak adabnya pada orang tuanya. Nah ini, maka di dalam tarekat kembalikan itu setelah bertobat, sholat, berzikir, nanti dulu minta ini minta itu, nanti dulu kita memohon ini mohon itu, doakan dulu ibu bapak kita, kakek nenek kita doakan, buyut poyang kita doakan. Dan ternyata persoalan di dalam negeri, termasuk tingginya kriminalitas di negara kesatuan Republik Indonesia, banyak tuh narkoba, LGBT, tawuran, bulian, semua. Apa? Judi online, ada disebut tuh, judol namanya. Kenapa ini korban-korban ini? Ternyata persoalan dengan ibu bapaknya, hilang adab dia kepada ibu bapaknya. Ternyata hilang hormat dia kepada ibu bapaknya. Kalau dia ada adab kepada ibu bapaknya, paling tidak ada rasa malu dalam hati dia. Ini benteng dia. Nah, maka Thariqah Naksabandiyah, kita diarahkan membentuk organisasi, kita ikut. Tersebar jamaah murid-murid dari Aceh sampai Papua, terus mengajak orang bertobat, bertarekat. Apa yang kita mau kembalikan? Adab anak kepada orang tua. Ini dulu, dia ibadah, dia zikir, dia ingat Allah, doakan ibu bapak. Ternyata tiap hari harus dia doakan, baru adab dia kembali. Ternyata dia menghadapi masalah ini, masalah ini, masalah ini, yang karomah, yang mustajab, yang hebat, doa ibu bapaknya. Itu luar biasa itu. Inilah Thariqah. Maka Thariqah itu mengedepankan adab dari ilmu. Karena persoalan yang terjadi pada manusia itu masalah adab. Adab ke siapa? Ibumu, ibumu, ibumu.
sebut ibu dulu tuh, baru bapak. Nah maka perintah Buya khusus ke murid-murid, apapun tidak akan mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat kalau kita tidak bisa memperlakukan orang tua sebaik-baiknya. Tidak bisa. Kalau kita tidak bisa menjunjung orang tua, memuliakan orang tua, Rasulullah bilang percuma mau ilmu apapun kalau tidak dapat menghormati ibu bapak. Baru nanti dikunci. Kenapa ya Rasulullah? Ridho Allah fi ridhol walidin. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Buya sudah sampaikan, bagus tuh di sekolah-sekolah tuh, anak-anak sebelum makan MBG doa tuh, sebelum belajar doanya doakan ibu bapak. Itu anak-anak tuh doain ibu bapak tuh. Sebelum dia belajar di sekolah, dipimpin ketua kelas atau gurunya, terus mendoakan ibu bapak. Nanti dulu persoalan bagaimana dia belajar, pasti berhasil sesuai takdirnya dia. Pasti itu anak. Kenapa? Karena sering mendoakan orang tuanya. Begitu. Kalau kita lihat yang di depan, Bapak Sekda, Bapak Kesbangpol, Bapak Asisten 1, Bapak Kemenang, tidak akan sampai kepada takdirnya kalau tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Ini dia, ini beliau nih. Nah ini keberhasilan bukan hanya di dunia, tapi keberhasilan sampai di hadapan Allah. Jadi Buya simpulkan, yang pertama adalah mengenalkan kita pada Allah. Itu yang diajarkan Buya nasihin, agar hati kita selalu zikir kepada Allah, agar seluruh ibadah kita kerjakan dengan hati yang khusyuk kepada Allah. Yang pertama. Kedua, seluruh tujuan ibadah lurus lillahi ta'ala. Baru berikutnya, ternyata dididik kita adab kepada orang tua. Nah, itu. Maka beliau bilang, tidak ada tandingannya ilmu ini. Tidak ada. Bukan tidak ada tandingan Naksabandiyah, apapun nama pengajiannya, kalau isinya adalah satu, beserta Allah, kedua, untuk menegakkan adab kepada orang tuanya, itu sudah luar biasa. Nah, maka ini isi Naksabandiyah. Jaga, pertahankan keberhasilan kita bertarekat, bukan banyak zikir, bukan karena kita sudah suluk, bukan karena kita banyak beramal, banyak majelis. Keberhasilan kita berhasil mengangkat kemuliaan ibu bapak kita di sisi Allah. Itu keberhasilannya ya. Nah, jadi murid-murid sekalian, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh ada segumpal darah. Kalau dia baik, seluruh tubuh baik. Kalau dia buruk, seluruh tubuh buruk. Balik tadi ke ego, jangan sampai nggak nyambung nih. Nanti pulang kepikiran, jadi gimana tadi ya? Kalau sakit berdoa biar sehat, ego. Kalau minta tambah sakit, takabur. Kalau tidak usah berdoa, sombong. Ini Buya mau tuntaskan sedikit ya. Jangan pulang pusing. Apa maksud Buya nih? Yang benar yang bagaimana nih? Gitu ya. Boleh berdoa minta sehat, boleh. Ego itu mementingkan diri sendiri. Lawan dari ego adalah mementingkan orang lain. Maka di dalam tarekat kita diajarkan adab. Toh kita sakit, doakan dulu orang lain yang sakit tuh. Doa dulu lah. Doakan keluarga saya, saudara pila saya, ya Allah, yang tidak mengalami sakit seperti yang saya alami, beri mereka kekuatan tidak merasakan sakit yang seperti saya rasakan. Bagi mereka yang sakit, mohon ya Tuhan, beri kesehatan dengan keridhaan Engkau. Udah, doa dulu lah. Ego itu membuat lupa kepada orang lain tuh, maunya dia sendiri itulah, begitu ya. Nah itu pintu kecil dari ego tuh, begitu. Nah nanti terus matangkan di dalam majelis zikir.
Setiap selesai sholat nanti dalam zikir doakan ya umat Islam yang ada di wilayah Indonesia, umat Islam yang ada di Batanghari, dan terus doakan para pemimpin kita, doakan Bapak Bupati Batanghari, ya doakan Bapak Gubernur Jambi, doakan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Bukan cuma Bapak Bupati, doakan semua perangkat itu, stafnya doakan ya, Bapak Sekdes doakan, Bapak Asisten 1 doakan. Itu cara membuat tidak lupa. Kalau tidak didoakan lupa Bapak Sekdesnya, lupa itu. Tapi kalau didoakan terus ingat terus tuh, ingat terus ya, doakan ya. Jadi kita doakan juga Bapak Bupati beserta keluarga, Bapak Wakil Bupati Batanghari Jambi beserta dengan keluarga, Bapak Sekdes beserta dengan keluarga, Bapak Asisten 1 beserta keluarga, Bapak dari Kesbangpol beserta dengan keluarganya, kemudian Bapak Kemenak beserta dengan keluarga, Bapak dari Wakapolres beserta dengan keluarganya. Pertama, kita doakan, mohon pada Allah agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah, amin. Kemudian kita doakan agar mereka sekeluarga dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya, bencana, musibah, keburukan, kejahatan dan kebatilan, amin. Kemudian kita doakan kekuatan khusus mereka diberikan semua oleh Allah, sehingga dengan ridha Allah dapat mencapai kejayaan di dunia, matinya pun nanti dapat sempurna dalam jalan Allah dengan ridha Allah sampai ke hadapan Allah Zat yang maha sempurna, meninggalkan kebaikan keturunan yang baik, benar, sempurna sesuai ajaran hukum Allah, sesuai ajaran dan hukum negara, amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Nah, jadi itu aja ya, gak usah panjang-panjang. Nah, Buya cuma sampaikan pesan Buya khairun nasihin. Maka jaga terus hati kita, diri kita, keluarga kita. Kalau ada keluarga mau bertarekat, ya mudahkan. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Ya, tidak ada syarat-syarat bertarekat itu. Ya, tidak ada syarat, ada juga ya. Syaratnya bertobat 3. Ini harus dipastikan, jangan sembarangan nih. Syarat bertobat 1, punya dosa. Jangan ajak yang nggak punya dosa. Waduh, saya belum punya dosa Bu ya. Aduh, dosa ini. Apa cari dulu? Jangan udah. Syarat kedua dia sadar berakal. Syarat ketiga nyawa belum ditenggorokan. Ajak, doakan ya. Karena senjata kita zikir dan doa tadi. Maka dengan adab dan zikir kita wujudkan Indonesia emas, Indonesia bermartabat di dunia internasional. Apa martabatnya? Apabila umat Islam di Indonesia banyak yang hatinya berzikir, tegak adab pada orang tuanya. Ini martabat Indonesia. Luar biasa. Indonesia punya modal umat Islam, ranking 1 di dunia internasional. Itu ya. Demikian dari Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.